Pak Nom, ada Ya, pernah aku dengar bahwa jumlah dokter di Indonesia ini sudah ada sekitar 40.000 orang. Ini angka yang kecil, besar atau gimana menurut Pak Nopri? iya, angka 34.000 itu besar kalau dilihat sebagai jumlah. Tapi kalau dilihat per kapita, per penduduk, itu ya tentu tidak begitu besar ya Pak Ginting. Hmm. Karena kalau memang dari skala, memang kalau dijumlahkan kumulatif kita itu selalu besar. Ekonomi secara global itu ya besar. Hmm. Tapi kalau per kapita, kita dibandingkan negara lain ya akan tidak begitu besar Pak Ginting. Nah, gitu ya. Seharusnya kalau sudah ada 40 ribuan dokter kita, Pak Nopri, ini kemajuan kita di dalam memproduksi buku-buku dan hasil-hasil litbang penelitian kan seharusnya sudah setara dengan negara-negara yang lainnya. Tapi ada juga semacam kesenjangan. Dokter kita itu, ya nama sih dokter, tapi banyak orang berkata bahwa kontribusi mereka tidak seperti yang diharapkan. Nah, menurut Pak Nopri, Ya. seorang dokter itu harus bagaimana sih sebenarnya, Pak Nopri? Iya, kalau kontribusi itu tadi karena komposisinya kan Pak Ginting, Iya. kalau di dalam segelas air cuman ada satu butir gula, tentu tidak akan mengubah gelas itu kan. Kalau sesendok dia akan baru terasa akan dampaknya. Ini kalau dilihat dari jumlah tadi ya. Nah, kalau jumlahnya sudah cukup banyak, cukup besar, itu akan lebih berdampak. Nah, bagaimana berdampak itu salah satunya ya tadi mengembangkan ilmu pengetahuan kan. Nah, kita tahu pendidikan S1, S2, S3, nah itu adalah jenjang-jenjangnya di mana itu ada target-target pengembangan manusia. Jadi kalau kita tahu dari awalnya manusia itu makhluk yang bermain, Homo ludens, yang didrive oleh pleasure seeker, pencari kesenangan, yang berorientasi jangka pendek, individualis dan hedonis. Maka kalau dia dapat pendidikan S1, bachelor gitu ya, dia lebih memahami ilmu sehingga mereka jadi lebih homo cogitan. Homo cogitan itu adalah manusia yang berpikir, yang menggunakan logik, menggunakan analisis. Nah, kalau dia terus lagi memperdalam ilmunya, mengambil gelar S2, magister, master, maka dia berubah jadi homo decent. Atau orang makhluk yang mulai menempatkan sesuatu dalam konteks sosial, nilai-nilai, value driven. Jadi nggak lagi mikirin diri sendiri, tapi mikirin orang lain. Nah, tapi kalau dia udah ngambil pendidikan lebih tinggi lagi, dokter, maka dia tidak hanya tadi berpikir, kemudian bisa mempengaruhi orang lewat perkataannya atau komunikasinya, tapi juga bisa menciptakan sesuatu yang jangka panjang, eternity. Bukan hanya hari ini dan sekarang, tapi juga ke masa akan datang. Nah, untuk bisa menjangkau masa yang akan datang, melewati zamannya, seseorang itu berdampak, ya salah satunya lewat tulisan. Dengan dia menulis, maka apa yang dia pikirkan, dia ketahui itu bisa ditangkap dan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Nah, disinilah peran dokter tadi. Nah, kalau dia sudah selesai kuliah dokter, kemudian dia melakukan penelitian, kemudian bergiat dengan ilmu, melakukan publikasi, maka dia berdampak. Jadi cuman yang jadi problem adalah banyak rekan-rekan yang ngambil kuliah kemudian menjadi dokter itu bukan karena ilmu, karena ingin mendapatkan posisi di organisasinya. Ada persyaratan organisasi, karena tidak bisa naik ke level tertentu kalau dia tidak dokter, jadi itu yang dikejar. Nah, begitu lulus ya tidak lagi ngurusin ilmu, ngurusin posisinya, ngurusin karir pribadi. Tentunya ini berbeda spiritnya dengan spirit pengembangan ilmu pengetahuan yang eternity. Ya. Pak Nop, betul Pak. Maaf aku potong. Boleh. Jadi kalau seorang dokter nggak menulis, ya kalau seorang apa dampaknya? Apa akibatnya? ya kalau seorang tidak menulis, ya kalau menurut saya kalau sudah lulus kuliah dokter, kemudian tidak meneliti, tidak menulis, tidak publikasi, maka ya sama saja tidak dokter dia. Ya tidak menulis, ya kalau menurut saya kalau sudah lulus kuliah dokter, kemudian tidak meneliti, tidak menulis, tidak publikasi, maka ya sama saja tidak dokter dia. Ya mungkin sama dengan kendaraan-kendaraan di Lombok itu Pak. Kendaraan di Lombok itu kan depannya ada DR semua itu Pak. Karena platnya itu ya. Dan mereka menjadi dokter tapi ya tidak melakukan apa-apa, ya tidak ada dampaknya bagi ilmu pengetahuan. Mungkin bagi karir dia naik, tapi bagi ilmu pengetahuan dan bagi generasi yang akan datang mereka tidak berdampak.
Sangat menarik tadi yang Pak Nopri katakan bahwa seorang doktor itu seharusnya dia sudah tidak memikirkan dirinya lagi, Ya, betul. tapi dia memikirkan sesuatu untuk orang lain. Betul. Bahkan yang lebih mengejutkan saya tadi bahwa dokter itu dari omongannya itu bisa bisa abadi gitu ya, Iya. bisa abadi. Apalagi kalau apa yang dia omongkan atau teori itu berdasarkan dari apa yang dia teliti kan Pak Nop, Ya, betul. apa yang dia research. Nah, jadi melakukan research, kalau tidak melakukan research, apa yang ditulis Pak Nop? Ya itu, kalau tidak melakukan research ya bisa saja dia menulis pemikiran-pemikiran orang lain. Jadi dulu kenapa saya ambil kuliah dokter, ada salah satu profesor dari Singapura, Profesor John Fong, itu bilang gini, kalau kamu ngajar manajemen tapi kamu tidak melakukan riset, sebenarnya kamu tidak ngajar tentang manajemen, kamu mengajar sejarah manajemen. Oh. Sama saya misalnya ngajar tentang sesuatu ilmu pengetahuan, tapi saya tidak melakukan riset, tidak mengecek lagi konsep itu relevan atau tidak, ada fenomena baru yang muncul kemudian memunculkan teori baru, kemudian itu tidak saya kembangkan, berarti saya sudah berbicara tentang sejarah pemikiran orang masa lalu yang tetap saya bicarakan hari ini, padahal zaman sudah berubah. Nah, oke. Saya lihat begini, apa yang Pak Nopri, sahabat mudaku ini katakan, apa yang barusan Pak Nopri katakan, itu tidak hanya Bapak katakan, tapi Bapak lakukan. Buktinya setelah Bapak doktor, Bapak ambil lagi S2. Ya. Setelah dapat S3, ambil lagi S2. Ini apa motivasi utamanya, Pak? Ya, motivasinya yang pertama memang ilmu itu punya keterbatasan. Kayak ilmu manajemen yang saya tekuni itu dia terbatas hanya untuk organisasi dalam konteks private organization. Begitu diterapkan ke organisasi publik, banyak konsep-konsep itu nggak bisa masuk. Karena ada aspek hukum dan aspek politik. Nah, saya belajar lagi nih aspek yang dulu yang tidak saya perkuat waktu di kuliah di manajemen. Nah, saya belajar lagi. Mungkin nanti ketika saya berinteraksi ternyata butuh aspek yang lain lagi, ya saya belajar lagi. Karena itulah memang tugas kita, ya kita selalu berinteraksi dengan ilmu dan ya selalu merasa kurang terus gitu. Jadi Pak Nopri, sahabatku, Bapak tidak ambil S2 setelah S3 itu untuk dapat gelarnya, tapi untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu. Kenapa di Indonesia itu banyak orang hanya ingin dapat gelar doktornya, Pak Nopri? Ya karena dapat gelar doktor itu karena tuntutan organisasi, misalnya di akademisi. Kalau dia nggak doktor, mungkin dia tidak bisa naik ke jenjang rektor kepala atau guru besar, maka dia harus ambil doktor. Kalau di pemerintahan, mungkin dia tidak bisa naik jadi kepala departemen atau kepala eselon 1 atau eselon 2 kalau dia tidak memiliki gelar doktor. Jadi orang hanya untuk memenuhi personal requirement dari sebuah posisi atau organisasi. Terima kasih. Begitu dia sudah lulus, ya mereka tidak meneliti ataupun juga tidak menulis lagi. Dan ya disitulah sejak saat itu setelah satu tahun dia jadi dokter, tidak menulis, tidak meneliti, ya dia sama saja tidak ada lagi kedoktorannya dalam bidang ilmu pengetahuan itu. Menurut saya ya Pak. Iya, terima kasih Pak Nok. Ini pertanyaan terakhir sekaligus closing statement ya, Pak Nok. Jadi kalau seperti saya lah, saya punya anak sebentar lagi S2. Ada juga pikiran saya untuk mendorong dia sampai S3. Ya. Menurut Bapak, kalau dia nggak hobi menulis itu, perlukah didorong sampai S3 atau cukup S2 saja, Pak? Sekaligus closing statement-nya, Pak. Oke, kalau memang dia punya keinginan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ingin berkontribusi untuk kemajuan peradaban dan generasi yang akan datang, why not? Tapi kalau tidak punya minat seperti itu, hanya untuk memenuhi kebutuhan organisasi, ya dia bisa tidak melakukan. Karena mengambil kuliah doktor itu berat ya, karena mortality rate-nya tinggi. Bukan seperti S1 dan S2 yang ada 100 masuk, 100 lulus. Kalau S3 itu ya kalau ada yang 100 masuk, mungkin yang lulus mungkin 50 atau lebih rendah dari itu. Jadi dia akan stres, akan terbebani, akan burden, ya terlalu banyak pengorbanan kalau menurut saya. Kalau dia tidak punya ambisi, keinginan, cita-cita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ya tidak perlu ambil doktor. Dan kalau bagian sudah dokter saat ini Pak Nopri, ya, apa saran Bapak? Ya sayang gitu ya, sudah dokter, sudah dapat posisi, ya
ya harus membunyikan gelar itu, sehingga gelar itu tidak hanya berdampak bagi diri dia pribadi, tapi juga berdampak bagi pengembang ilmu pengetahuan dan berdampak bagi generasi yang akan datang. Terima kasih Pak Nopri. Sama-sama Pak. Mantap sekali Pak. Luar biasa. Thank you Thank you, Pak. thank you Pak Nopri.